jangan pernah terpengaruh dengan kulit yang masih belum keriput. Umur yang masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan selalu kita melihat orang yang lebih tua daripada kita. Sehingga kita selalu menganggap, oh waktu masih lama. Ini keliru sekali. Terlalu banyak orang yang meninggal masih muda. Bahkan mungkin lebih muda daripada kita. Dan juga banyak sekali yang meninggal lebih sehat daripada kita. Lebih tampan dan cantik daripada kita. Lebih banyak prestasi-prestasinya. Saya yakin kita semua sudah pernah melewati kuburan, bahkan sering. Seharusnya diambil sebagai pelajaran, saudaraku seiman. Kalau kita melihat itu gundukan tanah saja sama batu nisan, maka itu pandangan kita yang masih hidup. Tapi harusnya kita lebih merenungi apa dan siapa yang ada di dalamnya. Islam sudah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di dalam kuburan itu ada manusia seperti kita, sama melalui proses melahirkan dari rahim seorang ibu, lahir dari rahim seorang ibu, kemudian anak-anak, kemudian remaja, punya angan-angan dan harapan seperti kita, punya prestasi-prestasi yang ingin dia kejar, mungkin sudah mencapai banyak prestasi yang sangat besar, bahkan banyak di antara mereka sudah menjadi raja-raja dunia, tapi akhirnya mereka juga masuk ke tanah tersebut. Dan kita semua sedang melangkah ke sana. Saudaraku seiman, andai saja Allah menyampaikan kita semua satu hari saja, seperti sekarang misalnya, saat kita sedang hadir di masjid ini, tentu ini semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hari emas kita semuanya. Besok kita tidak pernah tahu masih hidup atau tidak. Kalau kita masih hidup hari ini, detik ini, Anda masih bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merenungi, maka ini adalah hari emas kita. Kalau masa lalu kita berisikan amal-amal saleh, alhamdulillah, kita syukuri hari ini kita lakukan hal yang sama atau lebih bagus tingkatan kualitasnya. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, saatnya kita bertaubat. Karena hari ini adalah hari emas. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, saudaraku seiman, di zaman Nabi SAW dulu ada orang yang meninggal mati syahid. Meninggal mati syahid. Pada saat orang ini meninggal mati syahid, disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya. Maka pekan depannya, sepekan saja selisihnya, meninggallah sahabat dia yang sama umurnya, dan bukan meninggal mati syahid, dan bukan meninggal mati syahid. Maka Nabi SAW setelah mensolati jenazah yang kedua berkata, bagaimana menurut kalian tentang jenazah yang baru kita solati ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga dia bisa mencapai derajat sahabatnya yang mati syahid pekan lalu. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang baru kita solati jenazahnya ini jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang meninggal pekan lalu walaupun itu mati syahid. Karena dia sempat beribadah kepada Allah sepekan saja, lebih dari temannya. Dan pernah sekali saudaraku seiman, baginda Nabi SAW melewati sebuah kuburan. Lalu beliau berhenti sebentar, sejenak beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa penghuni kuburan ini? Ada seseorang sahabat yang mengatakan Fulan bin Fulan. Tentu di riwayat tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, orang ini yang sudah kita sedang lewatin kuburannya, kalau dia dihidupkan lagi, maka 2 rakaat solat lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saya teman-teman kita wafat, kemudian Allah berikan kita kesempatan 5 menit saja hidup kembali, maka demi Allah kita tidak akan pernah mau kembali ke makanan kesukaan kita. Kita tidak akan cari minuman favorit kita. Kita tidak akan berusaha untuk mengulangi kembali meeting-meeting yang kita lakukan untuk mendapatkan proyek bisnis. Atau kembali ke kampus untuk mengejar sarjana kita. Atau kumpul dengan istri, suami, anak. Atau kumpul sama teman-teman. Atau apa saja. Bahkan mungkin kita tidak berharap menghirup lagi oksigen. Tapi kita berharap bisa sujud sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir, membaca Al-Quran yang selama ini banyak dilalaikan.
Beranjak daripada sabda Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak, kata Nabi, mengingat, menjadikan sebagai pedoman hidup penghancur semua kenikmatan dunia, yaitu masalah kematian. Juga Nabi SAW memerintahkan kita kaum muslimin, tanpa kita dilarang untuk mengejar prestasi dunia. Nabi SAW tidak pernah melarang kita untuk pakai baju yang bagus, berpenampilan yang rapi, bersih. Kita makan yang enak, minum yang enak, punya pekerjaan-pekerjaan yang baik, mencukupi kebutuhan kita, mengharumkan nama kita, punya titel yang banyak. Tidak pernah dilarang. Tapi bukan untuk menjadi target utama. Setiap muslim selalu berpikir ada sesuatu yang sangat besar di akhirat sana yang Allah janjikan. Kehidupan yang tidak akan pernah ada penyakit lagi. Tidak ada lagi kematian. Semua yang manusia khawatirkan di dunia, di surga sudah tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Semua ahli surga berumur 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Tidak akan pernah beringus, tidak akan pernah meludah, tidak akan pernah buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kehidupan yang abadi selamanya. Itu yang merupakan target kita. Dalam hadis yang lain beliau mengangkat sabda Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hai muslim, hai muslimah, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya lewat saja. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Dunia ini, aku ibaratnya di dunia ini seperti seorang musafir yang penat, capek, lalu mampir di bawah sebuah pohon, menghilangkan sejenak penat itu, lalu kemudian aku akan pergi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menanggapi sabda Nabi SAW ini, lalu mengatakan dalam statement yang masyhur, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba di sore hari kayak kita sekarang, jangan pernah tunggu besok pagi. Belum ada janji, belum ada jaminan kita masih bisa hidup. Wa idza asbahta fala tantadhiru masa. Kalau kau tiba besok pagi, jangan tunggu lagi sorenya. Kita ini teman-teman bukan ulang tahun seperti banyak orang melakukan dengan mengikuti acara-acara orang non-muslim merayakan ulang tahun. Kita ini ulang detik, bukan ulang tahun. Per detiknya kita ini dihitung. Bisa detik ini kita bernafas, 1 detik, 2 detik setelahnya kita meninggal. Apa jaminannya? Coba Anda melihat rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Orang yang ada di dalam rumah sakit yang sedang dirawat atau orang yang lula lalang di pinggir jalan? Kita akan temukan lebih banyak orang yang lula lalang di pinggir jalan. Artinya lebih banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Jadi kalau selalu mengkhayal nanti saya sakit, masuk ICU baru meninggal, itu keliru besar. Detik ini di ruangan ini kita bisa meninggal. Saya pun bisa meninggal. Mungkin di ujung masjid ini tiba-tiba ada malaikat Anda tidak lihat, saya yang saksikan, lalu dicabutlah ruh saya. Apa yang orang akan katakan? Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Habislah semua sejarah hidup saya, dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan dosa kalaupun ada, naudzubillah, semoga Allah maafkan, dan juga saya akan menikmati hasil amal saya. Anda akan dikenang berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 10 tahun, habis itu selesai. Orang akan sibuk dengan alamnya sendiri. Ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, secinta-cintanya istri sama suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat dengan sahabatnya, tetap akan pulang. Tidak akan nunggu di kuburan. Anda akan sendiri di situ nanti. Mereka cuma antar sebentar. Setelah itu kata Nabi SAW, hartanya, mobil kita semewah apapun, parkir paling jauh di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat. Semua titel, jabatan tidak ada yang dibawa. Lalu kata Nabi SAW, yang ketiga adalah amalnya. Dan amalnya ini akan tinggal
Salat, puasa, zikir, baca Quran, berdoa, semua ketaatan-ketaatan yang selama ini kita lalaikan, justru itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Atau maksud saya di alam barzah. Juga beliau mengangkat sabda Nabi SAW yang menganjurkan kita agar mengingat mati setiap 2 hari sekali. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi, yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu." Artinya, tidak sepatutnya seorang muslim itu memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat. Utang dia, takut kalau dia meninggal tidak sempat dibayar. Ada orang yang pernah dia sakiti belum sempat dia minta maaf. Dia ingin menasihati istrinya, ibunya, tantenya, pamannya, ayahnya, anaknya, saudaranya. Semua apapun yang dia ingin wasiatkan. Kata Nabi SAW, tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat melebihi 2 malam. Kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Wasiatkan. Taruh di bawah bantal Anda. Tulis di handphone, memo handphone Anda. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Sehingga jangan sampai kita kena hadis Nabi SAW. Bahwasanya ruh orang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Saudaraku seiman. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengangkat dari selanjutnya surah An-Nisa ayat 78 mengingatkan kepada kita. Mati bisa setiap saat menjemput kita. Dan itu sangat misterius. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, sembunyi dimanapun, tetap mati akan menjemput kalian walaupun kalian berada di satu bangunan yang sangat kokoh. Tidak bisa kita lari dari, pasti dia akan datang. Dan ada hadis Nabi SAW yang sahih juga luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah buat dia punya hajat di situ. Allah buat dia punya hajat. Maka dia ingin bisnis ke sana, ingin ketemu orang, dia pun pergi ke sana, lalu direngutlah nyawanya di sana.